Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SDN Sedang Mulia 04. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jadi ini mendekati bulan puasa, maka temanya adalah sholat tarawih. Di semester 1 kita telah mempelajari tentang puasa Ramadan. Kali ini kita akan mempelajari tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Selesai. Nah, pasti kalian kalau pada bulan puasa kalian melaksanakan sholat tarawih. Nah, kali ini kita akan membahasnya secara terperinci. Nah, sholat tarawih itu adalah termasuk sholat malam yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan, ya. Jadi sholat ini dikerjakan khusus pada bulan Ramadan. Nah, sholat ini itu sangat dianjurkan, disunnahkan, ya. Boleh dikerjakan sendiri di rumah atau dikerjakan secara berjamaah. Dan tempatnya pun bisa di rumah ataupun di masjid atau musola. Kalau kondisi pandemi COVID, itu kita sebaiknya pemerintah menganjurkan kita untuk melaksanakannya di rumah secara berjamaah dengan keluarga kita. Tapi kalau di masjid juga tidak apa-apa, asalkan menggunakan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya, waktu sholat tarawih itu dilaksanakan kapan? Waktu sholat tarawih dilaksanakan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Sampai pagi. Jadi waktunya itu tidak langsung setelah sholat isya. Misal kalian setelah sholat isya belum bisa, maka boleh dilaksanakan malam harinya. Atau jam 10, ketika jam 3, ketika sahur. Yang penting sebelum waktu fajar atau sebelum waktu subuh. Dan itu pada bulan Ramadan saja. Nah, selanjutnya, bilangan rokaat sholat tarawih. Bilangan rokaat sholat tarawih ini ada dua pendapat. Yang pertama dilaksanakan 8 rokaat, ya. Yang kedua adalah 20 rokaat. Nah, biasanya ditambahi dengan 3 rokaat, yaitu sholat witir, ya. Untuk sholat tarawihnya itu 8, ada yang 8, ada yang 20 rokaat. Nah, asal mula sholat tarawih. Jadi, sholat tarawih itu dalam bahasa Arab itu adalah tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat Nabi melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rokaat. Pada saat istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Cara mengerjakan sholat tarawih yaitu Nabi Muhammad mengerjakan sholat tarawih sebanyak 8 rokaat dengan 2 rokaat 1 salam. Ya. Seperti kita, biasanya kalau di masjid-masjid dilaksanakan 2 rokaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir 3 rokaat. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rokaat. Dilaksanakan 2 rokaat 1 kali salam. Lalu ditambahkan dengan sholat witir 3 rokaat dengan 2 kali salam, ya. Lalu ada juga yang melaksanakan sholat tarawih itu 4 rokaat 1 salam. Jadi 4 rokaat baru salam sampai mencapai 20 rokaat. Ada juga yang melaksanakan 2 rokaat 1 salam. Nah,
Setelah itu dilanjutkan dengan sholat witir. Nah, jumlah rakaat sholat witir itu biasanya rakaatnya ganjil. Boleh 1 atau 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, dan maksimal 11 rakaat. Ya. Kalau kita biasanya 3 rakaat. Nah, untuk itu Rasulullah menganjurkan kepada kita umat muslim agar setiap malam-malam bulan Ramadan kita untuk memperbanyak qiyamul lail. Qiyamul lail artinya adalah bangun di malam hari untuk melakukan ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan sahur. Ya. Selanjutnya, perhatikan bacaan hadis berikut. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Ya, jadi orang yang berpuasa dan juga orang yang mengerjakan sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih ketika pada malam bulan Ramadan, maka insya Allah dosa-dosa yang telah berlalu selama 1 tahun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah keutamaan sholat tarawih. Nah, keutamaan sholat tarawih yang pertama adalah dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya tadi yang telah disebutkan dalam hadis di atas ya. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Selanjutnya yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslim. Karena biasanya pada saat sholat tarawih kita bertemu dengan orang-orang di masjid atau musola. Selanjutnya, selain sholat tarawih, pada bulan puasa kita juga dianjurkan atau disunahkan untuk tadarus Al-Quran. Nah, tadarus Al-Quran itu sendiri apa? Tadarus itu artinya darosah, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik di rumah, musola, ataupun masjid. Nah, biasanya tadarus Al-Quran itu dilaksanakan di masjid atau musola setelah sholat tarawih. Nah, kalau di sekolah biasanya dilaksanakan ketika pagi hari atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Jadi tadarus Al-Quran itu boleh dilaksanakan ketika malam hari ataupun ketika siang hari. Tidak ada waktu khususnya. Nah, pada masa Nabi Muhammad, ini kegiatan tadarus Al-Quran dilaksanakan dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca sampai hatam, ada yang menghafalnya, ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi Muhammad dan memperbaiki bila ada kesalahan. Nah, tata cara tadarus yang baik itu adalah yang pertama, ketika membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu, pasti ya. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awud dan basmalah. Ta'awud itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dilanjutkan bismillah. Yang ketiga, dilaksanakan di tempat yang bersih, pastinya di musola ya, atau di masjid. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, membaca dengan suara sedang. Yang kedelapan, tidak berbicara
dan bersenda gurau atau sambil bercanda. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingan. Jadi itu adalah tadarus Al-Quran. Nah, dengan tadarus Al-Quran, kita akan mendapatkan apa? Yang pertama adalah menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Semakin sering membaca Al-Quran, semakin kita cinta terhadap Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Karena di sana kalau ada kesalahan pasti akan diperbaiki. Akan diingatkan oleh orang-orang yang mengikuti tadarus Al-Quran. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda karena dilaksanakan pada bulan Ramadan. Semua kegiatan baik kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Yang keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Di sini dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan dan isinya adalah petunjuk bagi manusia. Bagaimana cara membedakan yang benar dan membedakan mana yang salah. Nah, itu adalah materi tadarus Al-Quran dan sholat tarawih, di mana sholat tarawih itu adalah salah satu sholat malam yang dilaksanakan oleh umat muslim pada malam bulan Ramadan. Dan selanjutnya, setelah sholat tarawih, biasanya dilaksanakan dengan tadarus Al-Quran yang dilaksanakan secara bersama-sama. Itu saja dari Mister, semoga bermanfaat. Mister akhiri sebelum itu mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.